Assalamualaikum semuanya, salam sejahtera. Mimin gaskan lagi bosku. Bab 101-102. CEO dingin dan gadis malang. Orangnya Gunatama. Perang. Sean menendang sebuah kursi di ruangan itu dengan begitu keras. Tangkap pria tua itu dan bawa ke hadapanku sekarang. Teriak Sean pada para anak buahnya. Baik tuan. Jawab pimpinan mereka, dan langsung bergerak dengan para yang lainnya melakukan tugas dari tuannya. Ak! Brongsek Gunatama, teriak Sean membuat orang yang ada di ruangan itu merinding melihat ekspresi Sean. Tuan, bisakah Anda melepaskan aku sekarang? Tanya pria yang diduga pelaku penembakan itu. Tidak semudah itu untuk keluar dari sini, Bung. Kau harusnya berpikir dua kali untuk mengusik seorang alatas. Berapa pria tua itu membayarmu? Hah? Ucap Sean dengan tatapan yang begitu tajam, seakan-akan ingin membunuh mangsanya saat ini. Tidak ada tuan. Aku melakukan atas dasar balas budi, jawab pria itu. Bedoh. Ucap Sean. Tring. Morgan is calling. Sean. Ya Morgan. Morgan, Sean indi siuman. Sean, Morgan, kamu di mana Sean? Sean, markas. Morgan, aku kesana sekarang. Sean, sebaiknya kamu ikut yang lain menangkap Gunatama. Morgan, jadi Gunatama lagi dalang dari ini semua. Sean, Morgan, baiklah. Klik. Sean menghela nafas panjang karena masalah terus berdatangan. Ia harus segera menyelesaikan semuanya sebelum anak dan istrinya menjadi korban. Pria itu kembali duduk menunggu tawanannya datang. Pelaku penembakan tampak pasrah dengan nasibnya. Ternyata orang yang ia usik bukan orang sembarangan. Pria berusia 40 tahunan itu menyesali keputusannya untuk menerima tawaran dari Gunatama yang memintanya untuk melenyapkan seorang wanita. Kini tak ada yang bisa lagi menolongnya. Tring. My wife is calling. Sean, ya sayang. My wife, Mas Mama sudah siuman. Sean, ya. Sayang. My wife, aku boleh ke rumah sakit gak Mas, jenguk Mama. Sean, boleh tapi harus dengan Lola dan bodyguard lainnya. Tapi tunggu dulu Arka bagaimana? My wife, istri Pak Men bersedia jadi pengasuh Arka Mas. Nih Arka lagi sama Bu Asih Mas. Sean, syukurlah. Kamu berangkat hati-hati ya. Maaf ya aku gak bisa antar ini lagi ada masalah. My wife, ya Mas. Aku berangkat dulu ya Sean, ya sayang. Klik. Sean kembali menampilkan raut wajah mode datar dan dinginnya. Orang-orang yang ada di sana begitu terkejut dengan ekspresi Sean yang jarang mereka lihat. Tak lama orang yang dia tunggu-tunggu pun datang. Pria tua yang sedang ditutup matanya itu tampak meronta. Lepaskan Brongsek. Umpat pria tua itu. Ikat dia. Ujar Sean. Dengan sigap anak buah Sean mengikat pria tua itu di samping orang suruhannya. Buka tutup matanya. Ujar Sean diangguki oleh orang-orangnya. Selamat datang di markasku Gunatama, ucap Sean merentangkan kedua tanahnya. Kau. Jadi ini ulahmu. Geram Gunatama. Menurutmu. Ujar Sean tersenyum evil. Dasar bocah ingusan. Beraninya kau menangkapku, umpat Gunatama. Silahkan mengumpat sesuka hatimu Gunatama sebelum malaikat mautmu datang menjemputmu, ujar Sean. Sialan kau Josean. Teriak Gunatama. Hahaha. Inilah jika berani mengusik seorang alatas, jawab Sean. Aku ini kakek mertuamu asal kau tahu, geram Gunatama. Apa? Kakek mertua? Ejek Sean tersenyum miring. Ya.
Kakek mertua macam apa kau Gunatama? Bahkan kau tak menganggap istriku adalah cucumu dari ia lahir sampai sekarang. Bahkan dengan kejinya kau merencanakan pembunuhan untuk cucumu sendiri, teriak Sean yang sudah emosi. Sean, kakek. Gumam Sean saat melihat kakek Alatas datang bersama Morgan. Kenapa kamu tak mengabari jika cucu menantuku hampir saja mengalami musibah, gerutu kekek Alatas. Maaf kek. Sean sendiri yang akan menyelesaikan, jawab Sean menatap tajam Gunatama. Gunatama. Ternyata kau belum juga berubah, ucap kakek Alatas tersenyum miring. Kau, ya ini aku. Bagaimana jika kita bersenang-senang cucuku? Setelah puas kita jebloskan pria tua ini ke penjara biar dimati membusuk di sana, ujar kakek Alatas pada sang cucu. Morgan bergidik ngeri mendengar ucapan pria tua yang sudah ia anggap kakeknya sendiri. Ia tahu betul siapa kakek Alatas, yang merupakan mantan mafia yang paling ditakuti di zamannya dulu. Ya kek, ide yang bagus, jawab Sean. Morgan segera meninggalkan ruangan itu, karena ia tak yakin Gunatama akan keluar dengan selamat dari ruangan itu. Morgan. Ya Om. Jawab Morgan saat Papa Ferdian berjalan menghampirinya. Di mana Dedi dan Sean? Tanya Papa Ferdian. Ada di ruangan bawah tanah Om, jawab Morgan. Ruangan bawah tanah. Beo Papa Ferdian. Ya di sana juga ada Gunatama, jawab Morgan. Apa? Gunatama. Tanya Papa Ferdian. Ya Om. Jawab Morgan tersenyum tipis. Lalu kamu mau kemana? Tanya Papa Ferdian pada sahabat sekaligus asisten putranya itu. Ke kantor dulu Om, 1 jam lagi ada meeting, jawab Morgan beralasan. Oh. Jawab Papa Ferdian berrohria. Saya balik dulu Om, ujar Morgan dengan sopan. Ya silahkan. Jawab Papa Ferdian. Papa Ferdian memasuki rumah bawah tanah itu. Dari kejauhan ia telah mendengar jerit dan permohonan ampunan, serta tawa dari seseorang yang ia duga putranya. Papa Ferdian bergidik ngeri melihat betapa kejam sang anak pada musuhnya. Hentikan. Aku mohon. Rinti Gunatama. Itu belum seberapa atas apa yang telah kau lakukan selama ini pada istriku Gunatama, teriak Sean. Sean. Kau akan menyesal Sean, jika sampai istrimu tahu apa yang telah kau lakukan pada kakeknya, ujar Gunatama. Hahaha. Itu tidak akan terjadi, malah sebaliknya istriku akan jauh lebih membencimu karena kau telah membuangnya dan berusaha melenyapkannya, jawab Sean. Kau ini iblis berwujud manusia Gunatama, teriak kakek Alatas kembali mencambuk tubuh Gunatama. Dedi. Kakek Alatas menoleh pada putranya yang sudah berdiri tak jauh dari mereka. Kamu mau ikut kami bersenang-senang anakku, ucap kakek Alatas. Tidak Dat, terima kasih, jawab Papa Ferdian yang duduk di kursi yang tadinya diduduki oleh Sean. Hubungi Komandan Wahid Ansari untuk membawa orang tua ini ke penjara, ujar kakek Alatas pada Papa Ferdian. Baiklah Dat. Jawab Papa Ferdian mengambil ponsel untuk menelpon orang yang dimaksud dedinya itu. Sementara itu di rumah sakit, Anaya menemui wanita yang telah melahirkannya yang terbaring lemah di atas berangkar rumah sakit. Anaya. Liri Indi dengan tatapan mata yang berkaca-kaca. Mama. Liri Anaya berjalan perlahan ke arah mananya itu. Lola yang berdiri tak jauh dari Anaya tampak terharu dengan pertemuan ibu dan anak itu. Maafkan Mama nak, Liri Indi menggenggam tanah Anaya dengan lembut. Ya Ma. Bagaimana dengan keadaan Mama, hanya Anaya. Mama baik-baik saja sayang, yang terpenting kamu baik-baik saja, Liri Indi. Gak seharusnya Mama.
Itu kewajiban seorang ibu melindungi anaknya sayang, jawab Indi dengan tersenyum tipis. Ma, tapi gak seharusnya mama berkorban demi aku, lirih. Anaya. Itulah seorang ibu yang rela merelakan keselamatannya demi anaknya, jawab Indi. Bab 102. Ampuni aku mohon, rengek pria tua yang kini tubuhnya terikat tali. Cih, mana keangkuhanmu selama ini Gunatama? Deci Sean menatap nyalang Gunatama. Tolong. Ampuni aku, lirih Gunatama yang sedang lemas dan tak berdaya. Seluruh tubuhnya dipenuhi bekas lecutan dari cambuk. Harusnya dari dulu aku melakukan ini padamu Gunatama. Sean mengarahkan sebuah pistol tepat di kepala pria itu. Tahan Sean, jangan gegabah. Jangan kotori tangan kamu hanya karena iblis sepertinya, ujar Papa Ferdian. Benar sekali Sean, kematian terlalu mudah baginya. Kita akan buat hidupnya bagai di neraka sehingga ia sendiri yang meminta kematiannya, timpal kakek Alatas membenarkan ucapan sang anak. Sean kembali menyimpan pistol itu di balik jasnya dan tersenyum miring. Pandangannya beralih pada pelaku yang telah memberikan timah panas pada mertuanya. Kemarahan Sean bukan karena mertuanya tertembak, tapi karena target sebenarnya adalah istrinya. Ia tak akan tinggal diam jika ada yang mengusik istrinya. Kau, berikan kesaksianmu atas rencananya, akan aku pastikan hukumanmu tidak berat saat di persidangan nanti, ujar Sean. Baik tuan, jawab pria itu dengan suara bergetar. Ia yang telah menyaksikan bagaimana kejamnya Sean, membuat nyalinya sebagai pembunuh bayaran menciut. Bagus. Ujar Sean tersenyum evil. Tak lama beberapa aparat kepolisian mendatangi ruang bawah tanah itu. Bukan hal baru bagi komandan kepolisian itu jika menyangkut keluarga Alatas. Pria yang hampir setengah abad itu tahu bagaimana keluarga Alatas jika menangkap para musuhnya. Selamat siang Pak Wahid. Sapa Papa Ferdian menyambut kedatangan pria berpangkat bintang 3 itu. Selamat siang juga Pak Ferdian. Awak Pak Wahid tersenyum begitu ramah. Mana tawanannya Pak Ferdian? Tanya Pak Wahid tanpa basa-basi. Mari saya antar, ujar Papa Ferdian membawa komandan kepolisian itu menuju sebuah ruangan, di mana Gunatama disekap diikuti oleh beberapa orang bawahannya. Kedatangan Wahid Ansari disambut dengan pemandangan yang begitu membuatnya iba. Bagaimana tidak seorang pria tua tengah disiksa oleh orang suruhan keluarga Alatas. Cukup, ucap Sean pada orang-orangnya. Pak Wahid, apa kabar? Tanya kakek Alatas menyalami putra angkatnya itu. Sudah kukatakan jangan memanggilku dengan sebutan bapak lagi Dedi, jawab Pak Wahid menyambut uluran tangan, pria yang dulu telah menyelamatkan hidupnya dari garis kemiskinan. Kau semakin sukses saja Wahid. Aku bangga padamu, ujar kakek menepuk pelan pundak Pak Wahid. Ini juga berkat pertolongan dari Mudat. Jawab Pak Wahid. Oh ya. Apa boleh sekarang aku membawa pria tua ini? Tanya Pak Wahid pada ayah angkatnya itu. Silahkan. Jawab kakek Alatas tersenyum penuh misteri. Anak buah Pak Wahid langsung membawa kedua orang itu dan membawanya menuju mobil mereka. Semua tak luput dari pandangan Sean yang menatap tajam kedua orang itu. Sebenarnya ia belum puas menyiksa Gunatama, tapi apa mau dikata, kepolisian telah datang membawa tawanannya. Lepaskan. Rintih Gunatama saat beberapa orang polisi membawanya. Bersikap kooperatiflah tuan, jawab salah satu polisi yang memegangi Gunatama yang telah diborgol. Aku menyerahkan semuanya padamu Wahid, ujar kakek Alatas. Baiklah Dat. Aku dan tim permisi dulu, jawab Pak Wahid. Ya, jawab kakek Alatas dan Papa Ferdian bersamaan.
Sedangkan Sean menatap kepergian orang-orang itu dengan tatapan nyalang dan tajam. Pria itu segera pergi dari tempat yang sudah berbau anyir akan D4 rah itu. Ia ingin membersihkan diri sebelum sang istri pulang dan mencurigainya. Semua urusan ia serahkan pada papanya. Sesampainya di kamar, pria itu langsung menuju kamar mandi untuk membasuh tubuhnya. Ia sengaja berlama-lama di bawah shower agar rasa panas otak dan hatinya mereda. Setelah dirasa cukup, pria itu menyudahi ritual mandinya dan setelah keluar dari kamar mandi dan segera berpakaian. Sean segera menuju kamar sang anak yang terhubung dengan kamarnya. Tampak seorang wanita parubaya sedang mengajak bicara anaknya. Sean segera menghampiri orang itu dan ikut melihat sang anak yang tersenyum melihat kedatangannya. "Tuan." Lirih wanita parubaya itu tersenyum penuh hormat. "Labuk. Apakah Arka rewel selama ditinggal mominya?" tanya Sean mengelus kepala sang anak dengan lembut. "Tuan muda Arka sangat anteng tuan," jawab biasi istri dari kepala pelayan di mansion Sean. Sean tersenyum tipis lalu mencium sang anak yang begitu wangi. "Anak Dedi wangi sekali, Ham," ujar Sean seakan Arka tahu ucapannya. "Saya permisi sebentar tuan," ujar biasi undur diri dari ruang itu membiarkan Sean berdua dengan anaknya. "Liabuk," jawab Sean sopan. Wanita itu melangkah keluar kamar baby Arka, untuk beristirahat sebentar di dapur. Sean meraih ponselnya guna menghubungi sang istri, yang masih berada di rumah sakit menjenguk mamanya. "Anaya, assalamualaikum mas." "Sean, waalaikumsalam sayang. Masih lama." "Anaya, udah di perjalanan pulang mas." "Sean, oh. Anaya, apakah Arka rewel mas?" "Sean, gak. Dedinya yang rewel ditinggal mominya." "Anaya, hahaha. Ya ya baiklah aku sebentar lagi sampai Sean, aku tunggu sayang." "Muo Anaya, ya mas." "Sean, kenapa gak balas sayang Anaya, malu mas." "Kamu ih." "Sean, hahaha ya baiklah aku mengerti." "Anaya, assalamualaikum mas." "Sean, waalaikumsalam klik." Sean tersenyum penuh arti setelah mematikan sambungan teleponnya. Pria itu mengendong sang anak dan membawanya ke balkon kamar. Sean duduk di sebuah ayunan sembari menggendong baby Arka yang begitu nyaman dalam gendongannya. Sean menatap wajah sang putra begitu mirip dengannya. Bahkan tak ada satupun yang mirip dari sang istri pada wajah sang anak. Tak lama terdengar suara Anaya memanggil namanya dari dalam kamar Arka. "Aku di balkon sayang," ujar Sean setengah berteriak. Tak lama muncul sang istri yang anggunnya berjalan ke arahnya dan baby Arka. "Assalamualaikum. Arkana," sapa Anaya. "Waalaikumsalam momi," jawab Sean menirukan suara bayi. "Gimana keadaan mama kamu sayang?" tanya Sean. "Alhamdulillah sudah membaik mas meski harus dirawat intensif beberapa hari ke depan," jawab Anaya. "Maaf. Tadi gak bisa ikut," sesal Sean. "Gak apa-apa mas. Aku ngerti kamu sibuk," jawab Anaya. "Aku mandi bentar ya mas." Sambung Anaya mengsatu singkat B1 bir sang suami. "Kamu mulai nakal, Ham," ujar Sean yang gemas dengan kelakuan sang istri. "Hahaha." Anaya tertawa pelan sembari menjauh dari sang suami. Anaya melangkah menuju kamar mandi, dan langsung membasahi tubuhnya di bawah guyuran shower. Anaya terkejut saat sebuah tangan melingkar di satu gangnya. "Kamu harus tanggung jawab telah memancing sesuatu yang sedang tidur sayang," bisik Sean menekan P***X sang istri, dengan miliknya yang sudah mene** gang dip** wasana. "Tapi mas aku bel.
Kamu bisa melakukan dengan cara yang lain sayang, ujar Sean dengan suara serak. Mas aku. Sean langsung MB1 bir sang istri dengan begitu lembut. Sedangkan tangannya telah bergerak ZX menjelajahi D sang istri.